Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat meeting menggunakan Google Meet. Sebelum pembuatan meeting di Google Meet, tentunya kita harus pastikan dulu bahwa email yang kita gunakan adalah email dari Kemdikbud ya. Cara melihat atau mengeceknya gimana? Mengeceknya adalah di sebelah kanan sini atas itu ada seperti nama dan email ya. Ini contoh ciri-ciri email dari Kemdikbud adalah guru.smk.belajar.id. Jika tidak masuk email ini maka harus logout atau tambahkan akun lainnya ke email ini ya. Tentunya harus masuk email dulu. Nah, itu diantaranya. Atau di sini kalau kita menggunakan Google Chrome ya, saya usahakan semuanya menggunakan browser Google Chrome. Di sini nanti bisa tuker akun ya. Misalkan ini saya nggak pakai guru SMK, saya pakai akun saya sendiri. Ketika saya tuker akun, di sini akan muncul browser lagi ya, muncul browser lagi yang di sini akan menunjukkan akun Gmail saya. Kelihatannya browser yang terbaru seperti itu, yang Google Chrome. Ini saya kembali lagi ke sini ya. Saya anggap ini sudah memang akun guru belajar. Langsung saja kita langkah pertama adalah masuk ke meet.google.com ya, meet.google.com. Linknya ini perbesarnya seperti ini, meet.google.com. Masukkan ke URL ya, kolom URL ini. Habis itu buat rapat baru. Nah, kita menggunakan jadwalkan di Google Calendar. Nah, setelah itu kita tentukan yang pertama adalah tanggal. Rencana kita tanggal berapa ya. Misalkan besok tanggal 28. Ini jamnya kita sesuai jam yang diberikan kurikulum biar tidak tubrukan dengan mapel yang lain ya. Misalkan besok jam 9 sampai jam 10. Nah, kemudian ini bisa berulang. Ini bisa berulang mungkin mingguan ya, bisa berulang bulanan ya. Kalau saya sendiri tidak berulang-ulang karena tidak setiap minggu saya meeting sama anak atau webinar. Ini judulnya ditambahkan, boleh judul dulu, boleh tanggal ya. Judulnya misalkan materi AIC farewell. Nah, ini judulnya. Kemudian di sini bisa kita lihat notifikasi ya. Ini notifikasi. Ini artinya untuk pemberitahuan di HP kita. Kalau HP kita pakai akun Belajar ID dan ada aplikasi Google Meet-nya, kita akan diingatkan mungkin kalau di sini 10 menit ya 10 menit akan diingatkan bahwa di sini ada rapat, nantinya adalah meeting, ada penyampaian materi. Itu diantaranya untuk notifikasi. Kalau ini tetap saya hidupkan supaya mengingatkan saya untuk siap-siap membuka room webinarnya. Terus kemudian di sini biar nama saya nggak usah ditambah-tambah. Kemudian di sini biarkan saja, langsung saja simpan untuk cepatnya ya. Simpan, oke. Nah di sini kenapa saya langsung simpan, tidak copy linknya? Ini kalau mau copy linknya itu bisa diklik satu kali. Nah, ini linknya adalah ini sebetulnya. Linknya adalah ini. Kalau saya sendiri tidak usah saya kasih gg.gg atau bit.ly ya, langsung saya kopikan ke Google Class-nya ya, ingat ya, Google Class-nya sebagai arsip bahwa kita sudah menyampaikan pembelajaran atau meeting di hari tersebut atau materi di hari tersebut. Nah, kenapa kok nggak saya kopikan ke WA Group supaya anak tahu bahwa sebetulnya kelas virtual kita adalah Google Class.
Google Meet ini adalah sebagai untuk medianya atau media secara softwarenya untuk mempertemukan kita sama anak itu diantaranya. Kalau Teams dulu kan memang sudah include ya satu aplikasi Teams. Kalau kita pakai produknya Google itu beda-beda memang. Jadi kita sebetulnya adalah untuk room-nya adalah di Google Class. Makanya ini link ini menurut saya kopikan ke Google Class ya, link ini. Nah, sedangkan kalau misalkan ada kesalahan, kliknya 2 kali ya. Kliknya 2 kali untuk mengedit jam atau tanggal. Nggak usah dihapus ya. Terus simpan, jangan lupa. Nah, terus simpan. Kalau tidak jadi ya close saja. Nah, itu tadi sudah saya copy. Nah, itu sudah selesai. Hanya itu saja tugas di pembuatan schedule di Google Meet atau kalender ini sudah masuk semua ya. Nah, kemudian untuk yang saya katakan tadi, kopikan ke Google Class, ini untuk arsip kita ya, untuk arsip kita. Kita tentunya harus masuk ke Classroom ya, tentunya kita harus masuk ke Classroom. Linknya ya ini ya, classroom.google.com. Setelah masuk, tentunya kalau ini masih sinkron dengan email, dia akan masuk memakai email kita, belajar.id. Nah, ini kopikan aja. Ini kalau saya sendiri itu tinggal kalau di sini mau melihat semua kelas ini tinggal strip 3 menu utama kelas ya. Kalau sudah terlanjur di sini Pak, bingung mau kelasnya, ya titik strip 3 ke kelas home ini. Ini ke saya IEJ misalkan, administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian habis itu saya ke tugas kelas ya, tugas kelas. Kemudian habis itu habis buat ke materi karena ini termasuk materi ya. Saya kasih judul materinya adalah webinar misalkan ini ya. Nah, tuh deskripsinya ya, kita deskripsikan ditulis saja, silakan masuk ke link di bawah untuk mengikuti materi secara virtual ya. Nah, kita tambahkan link tadi ini ya, attachment ini tambahkan link. Kita pastekan link tadi di sini, klik kanan paste, tempel ya, tambahkan link. Nah, maka anak-anak nanti akan masuk ke rapat ini, link kelas ini ya. Nah, itu. Sedangkan kenapa kok saya berikan di materi ini? Kita ini bisa menambahkan misalkan kelas yang lainnya dengan info yang sama ya. Misalkan ini AIJ saya kebetulan satu kelas, tapi kalau saya 2 kelas tinggal saya centang ya. Dengan materi yang sama ya, dengan materi yang sama. Misalkan kelas 10 misalkan apa ya, yang banyak. Misalkan Bu Faris gambar teknik itu ada TKR 1, 2, 3, 4, maka di sini tinggal centang saja ya. Kalau mau nambahkan kelas yang lainnya seperti itu. Tentunya di sini akan mempermudah kita tidak usah nge-share satu-satu ke masing-masing room kelas seperti itu. Itu diantaranya. Lebih baik lagi ditambahkan buat topik ya. Topiknya misalkan apalah terserah. Nanti topik ini akan tersimpan itu diantaranya. Kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Ini sementara saya satu kelas saja ya. Terus ada pertanyaan, jika saya semua kelas, padahal di sini ada misalkan 4 kelas ya. Ini agak lama sedikit tidak apa-apa ya. Ada persoalan bahwa di Google Meet ini adalah maksimal 100 peserta. Bahwa kita bisa menghitung sendiri
bahwa dari dalam satu kelas itu rata-rata anak adalah misalkan 36 ya. 36 kita kali 4 sendiri ada 144. Itu maka ketika dia ikut semua, itu ada anak 44 anak yang tertolak, tidak bisa masuk karena pembatasan fitur. Ya, pembatasan fitur. Karena kita tahu sendiri bahwa Google ini dia memang 24 jam bisa lama, tapi dibatasi fitur dengan istilahnya peserta ya, pembatasan peserta diantaranya itu. Itu diantaranya, tapi fitur kita yang diberikan Kemdikbud itu lumayan banyak, diantaranya bisa merekam dan lain-lain. Kalau yang Gmail biasa, itu tidak ada fitur recording atau perekaman ya. Itu diantaranya. Nah, kembali lagi ke permasalahan tadi, kalau misalkan di sini kok over kapasitas, maka tentunya kita harus membuat rapat lebih dari satu ya. Kita akan membuat rapat lebih dari satu di jam yang sama, di tanggal yang sama, tetapi link yang berbeda. Itu diantaranya. Kita tambahkan lagi linknya. Jadi ini kenapa kita, kalau ini hanya satu kelas, kita tidak usah buat link lagi ya. Satu kelas kan hanya 40. Kita harus memperkirakan anak-anak kita kalau masuk semua itu lebih dari 100 apa enggak. Kalau lebih dari 100, kita sediakan link sekiranya bisa mengcover. Kalau misalkan ini 4 kelas, itu jumlahnya 144, berarti kan tinggal kita nambahin satu ruang meeting lagi seperti itu. Tuh ya. Oke, kita tambah lagi satu. Sebetulnya ini udah selesai jika apa hanya satu kelas. Ini tutorial sekalian penyampaian yang lebih dari satu kelas. Kita buat lagi rapat baru. Saya percepat ya. Rapatnya hampir sama ya. Materi AIJ Farewell. Saya copy aja dari sini. Biar cepat. Oke, tanggalnya 28. Jamnya jam 9. Ini sama ya. Sampai jam 10. Kemudian di sini biarkan saja. Sini tinggal simpan. Oke, di sini kita mempunyai dua rapat atau room meeting di hari yang sama, jam yang sama. Tapi linknya berbeda. Ini link yang pertama tadi. Ya. Terus kemudian ini yang link kedua. Nah, itu diantaranya linknya. Nah, link ini kita akan copy ya. Yang link kedua kita akan copy, salin ya. Salin ke sini lagi, tambahkan ya. Tambahkan link. Paste di sini. Tempel, tambahkan link. Nah, di sini. Oh, sorry, ternyata ini sama berarti yang atas ya, yang terbaru ya. Nah, ini. Ini tambahkan link. Oke. Tempel. Nah, ini kan berbeda ya, tadi sama. Tuh. Kita ada dua link. Nanti tinggal anak kalau join pakai yang atas sudah penuh, maka dia akan join pakai menggunakan yang bawah seperti itu. Itu diantaranya ada dua link. Sampai di sini semoga paham kenapa saya buat dua link, kenapa saya buat ini di materi, kenapa saya buat yang seperti ini adalah untuk mempermudah kita mensiasati kelemahan atau kekurangan dari Google Meet ini. Kalau sudah kita posting ya. Misalkan ini sudah saya 4 kelas, kita posting. Semoga anak-anak nanti tidak ribut ya. Kita posting, terutama yang tidak dijadwalnya kok dibuat webinar ya seperti itu. Nah, di anak nanti akan muncul di HP-nya tugas kelas ketika dibuka, dia akan memilih ya salah satu room ini.
Ketika dia memilih salah satu room ini, dipencet di HP-nya, dia akan langsung menuju ke Google Meet ya. Tuh, langsung menuju ke seperti ini. Kemudian satunya lagi, kita harus buka dua ya, karena kita sebagai host harus istilahnya apa ya, ngerumati beberapa link ini. Nah, itu kita harus gabung ke dua-duanya. Oke, harus gabung. Nah, ini kita sudah berada di dua ruang virtual ya. Tentunya kapasitas masing-masing ruangnya adalah 100-100. Wah, ini kangelan Pak kalau saya mengajar 11 kelas ya. 11 kelas itu kan 36 kali 11 ya. 396 ya. Itu lumayan banyak. Kemudian 396 kita paling tidak membuat 4 buah room meeting ya. Kalau mungkin kita asumsikan untuk anak-anak kita tidak seudon itu maaf ya tidak seudon, paling tidak mungkin yang tidak hadir itu atau mungkin yang hadir itu sekitar hanya 60% 70%-an. Nah, itu kalau bisa hadir semua lebih bagus. Karena anak-anak kita ada kendala kuota, kendala sinyal dan lain-lain. Itu mohon dimengerti ya. Itu diantaranya kalau sudah tentunya bagaimana Pak ketika nanti saya berbicara untuk menyampaikan materi, tentunya jangan lupa mikrofonnya di-on-kan semua ya. Nah, jadi jangan hanya satu saja. Di beberapa room, 4 room misalkan, ini harus on semua, jangan lupa. Nanti lupa ya. Kemudian videonya juga sama, harus on semua supaya anak-anak kita tahu wajah kita. Itu diantaranya. Oh, terus kemudian Pak gimana kalau share screen? Ini ternyata ada anak masuk ya. Saya klik dulu. Oke, terlalu rajin ini. Oke, saya klik dulu. Nah, ini kemudian gimana Pak kalau kita mau share materi, bahwa kita biasanya kan pakai ini ya, PowerPoint ya. Kita ya share, kemudian share-nya jangan jendela ya. Kalau jendela kan share PPT dan lain-lain ya. Kalau share jendela, kita nanti akan sedikit kesusahan ya. Kalau share jendela ya. Misalkan ini ya juga bisa sih ya. Kalau bagi saya kalau membuat banyak room meeting seperti ini kita share yang ini saja ya. Share ke seluruh layar ya. Kalau ada seperti ini minimalkan ya. Ini klik abaikan ya. Oke, itu diantaranya. Ini kita bisa presentasi ya di dokumen misalkan ini. Maka layar anak akan menampilkan semua jendela akan tampil. Tuh, kemudian yang ini juga sama di share semuanya ya. Ada beberapa room harus di share. Bagikan. Ini sembunyikan. Kita tunggu ya. Kalau ini menghalangi ya diminimalkan. Oke, abaikan. Ini selalu ada pemberitahuan itu ya. Nah, makanya setiap meeting ini dia akan mengetahui pergerakan layar kita. Kita mau ke mana, dia akan tahu anak-anak ya. Itu kelemahan daripada share layar. Kalau share-nya adalah share tab tadi, aplikasi, dia tidak tahu pergerakan layar kita. Ya, banyak anak yang masuk, maaf ya. Ini kalau sudah seperti itu, kita tinggal menyampaikan materi ya, mau apa, mau presentasi atau video seperti itu. Diplaykan video. Kita hentikan presentasi ya. Cara menghentikan presentasi adalah kita klik ini, present ini, hentikan presentasi. Kita hentikan dulu ya, kalau mau melihat anak-anak kita.
Ini juga sama, yang satunya klik present, presentasi, kita hentikan. Maka yang tampil di anak-anak adalah jendela seperti ini ya, atau teman-temannya semua kalau banyak temannya. Itu diantaranya. Terus kemudian untuk presentasi sudah, untuk recording ya. Untuk recording adalah di sini titik 3 opsi lainnya kita rekam rapat. Kemudian tekan mulai perekaman. Mulai ya. Tentunya biasanya kalau saya banyak seperti ini, biasanya saya hanya salah satu saja. Kalau menurut saya, ya. Boleh direkod semuanya, tapi nanti akan terlalu agak berat kemungkinan untuk device yang kita gunakan. Seperti itu. Itu diantaranya. Kemudian ini tombol biasa ya, seperti aktifkan dan nonaktifkan mikrofon. Ini aktifkan dan nonaktifkan kamera ya. Ini judulnya, ini jamnya. Kemudian ini adalah informasi ya tentang webinar kita. Ini tentang peserta mana saja yang hadir, dan kita fitur ini bisa bisukan semua jika peserta itu berisik. Terus yang kanan ini adalah chatting ya, dengan anak-anak kita akan muncul di layarnya. Misalkan harap diam ya. Nah, misalkan mau lewat pesan juga bisa. Dan pesan ini nanti saya gunakan untuk memberikan link untuk absensi ya. Jadi absensi saya nanti di hampir pertengahan atau terakhir webinar atau meeting, saya kasih link, kemudian anak itu isi. Dia tidak bisa mengirim form itu sebelum saya memberikan kode untuk pengirimannya. Jadi semua anak wajib ikut meeting dan wajib ikut absensi di Google Form. Ya, itu diantaranya. Kalau saya memang tidak menggunakan meeting attendance karena itu akan menguras pikiran saya untuk mensortir nama-nama anak yang beda kelas ya. Karena namanya memang beberapa namanya adalah sama, maka saya tidak pakai meeting attendance. Saya pakainya Google Form supaya langsung anak nanti bisa mengetik nama dan lain-lain. Itu di sesi kedua tutorial saya untuk membuat Google Form-nya. Nah, itu Google Form-nya nanti memang linknya saya kopikan ke sini. Itu diantaranya. Oke, itu terus fiturnya lagi adalah ketika ingin selesai, itu sebelum selesai harap diberhentikan merekam ya. Berhenti merekam. Itu untuk berhenti merekamnya. Kemudian saya lanjutkan fitur lainnya. Fitur lainnya adalah lambaikan tangan. Ini biasanya untuk memberi seperti kalau moderator itu, kalau ada anak yang melambaikan tangan, tentunya kita harus menanyai anak tersebut ya. Nah, ada apa seperti itu? Kita beri kesempatan untuk berbicara seperti itu. Itu diantaranya. Itu yang lain saya rasa tidak usah saya sampaikan karena yang penting-penting saja untuk mempermudah dan memperpendek durasi video kita ya. Saya rasa cukup itu untuk istilahnya. Fitur yang lain banyak ya, seperti ubah tata letak, ini juga bisa bersusun atau otomatis ya. Gunakan saja otomatis kalau nggak mau repot. Gunakan bersusun ketika mau ingin splash semuanya, boleh. Kemudian ada fitur lagi layar penuh ya. Ini digunakan untuk supaya layarnya bisa penuh semua. Kalau mau keluar ya tinggal ini keluar. Kemudian di sini adalah untuk merubah background ya. Background daripada video tersebut ini bisa kita pilih, silakan dipilih ya. Tuh. Kemudian ini yang lainnya saya rasa
Cukup itu ya yang fitur-fiturnya yang penting digunakan untuk pembelajaran anak untuk mempersingkat durasi video ini. Itu dari saya. Mungkin nanti ada pertanyaan lain-lain tentang eh, bagaimana Pak ketika anak yang di beberapa meeting ini tanya apakah kita bisa untuk eh, apa istilahnya meladeni semuanya ya tentunya kita eh, harus bisa karena kita keterbatasan bertemu ya dengan anak karena pandemi seperti ini ya jalan satu-satunya seperti ini. Itu dari saya, nanti mungkin ada kekurangan-kekurangan yang lain kita sempurnakan bersama-sama. Jika ada masukan-masukan yang lebih bagus lagi, tentunya kami akan menerima terbuka masukan-masukan tersebut atau cara-cara lain supaya lebih mudah ya. Banyak cara untuk melakukan webinar ya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.